Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana persiapan guru-guru kita yang lolos pengajar praktik bagi guru penggerak, di situ dibahas tentang ada dua hal yang akan disiapkan oleh guru kita, yaitu tes wawancara dan tes praktik mengajar. Dan untuk materi selanjutnya itu sebelumnya tersebut itu bisa dilihat di deskripsi dari halaman konten ini. Di bagian praktik mengajar itu tips yang dibuat di sana adalah harus ada RPP berdiferensiasi. Itu sesuatu hal yang sangat baru. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini itu bisa membahas tentang RPP berdiferensiasi tersebut. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian RPP berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi ada usaha dari guru bagaimana supaya pembelajaran itu bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi bukan kebutuhan guru tapi kebutuhan peserta didik. Jadi di situ harus ada asesmen yang kita lakukan, namanya asesmen diagnostik. Nah ini, jadi guru-guru sebelum menyusun RPP itu harus mendiagnosa kemampuan gurunya. Jadi pengertian dari asesmen diagnostik itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kemudian kelemahan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga dapat dirancang di dalam RPP itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kondisi dari peserta didik. Jadi saya ulangi, adalah usaha dari guru yang dilakukan oleh sekolah dan guru. Nah, supaya ini bisa berjalan, di sini ada kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana supaya ada asesmen diagnostik di pekan-pekan pertama, di semester pertama atau semester kedua, sehingga itu bisa diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya peserta didik dalam pembelajaran, sehingga bisa dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi dari peserta didik tersebut. Dan selanjutnya adalah asesmen diagnostik tersebut ada dua. Yang pertama adalah asesmen non kognitif, kemudian yang kedua adalah asesmen kognitif. Nah, asesmen non kognitif ini itu bisa dilakukan oleh guru-guru di kelas dengan membuat gambar-gambar yang ekspresi emosi. Itu ditempelkan mungkin di kelas, kemudian anak-anak menunjukkan, atau anak-anak yang menulis sendiri di bukunya. Kemudian itu disertai dengan pertanyaan, misalnya apa yang kamu lakukan di rumah, kemudian apakah kegiatan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kemudian apa harapanmu. Nah, itu yang jelas ada pertanyaan-pertanyaan kunci untuk bisa mendiagnosi non kognitif anak didik kita. Atau bisa juga mungkin diberikan gambar-gambar emosi, disertai dengan anak-anak diminta untuk bercerita dari gambar yang dia buat tersebut. Ini sebuah diagnosis. Atau anak-anak disuruh menggambar dari gambar yang dia pilih di kelas. Nah, kenapa seperti itu? Dia gambar di situ. Atau mungkin dia diminta untuk bercerita atau menulis. Nah, ada 3 pola. Dan ada juga mungkin anak-anak diminta membuat emotikon dengan emotikon yang negatif. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk mendiagnosi
mendiagnosa non kognitifnya anak didik. Kemudian yang lain adalah anak-anak yang memiliki tantangan tadi itu. Jadi anak-anak yang memiliki tantangan itu atau mungkin halangan itu bisa dikoordinasikan dengan memanggil anak tersebut dengan berbicara empat mata. Jadi anak-anak yang punya masalah atau mungkin anak yang luar biasa dari hasil diagnosis tersebut itu bisa disampaikan ke guru dengan kepala sekolah. Bahkan mungkin bisa dipanggil orang tua bahwa hasil diagnosa anak kita itu seperti ini. Jadi itulah diagnosa non kognitif. Kemudian yang kedua adalah diagnosa kognitif. Nah, di sini untuk diagnosa kognitif itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Misalnya bahasa Inggris itu kan diagnosanya jelas, kemampuan berbicaranya, speakingnya anak-anak itu kan jelas di situ. Mana yang sudah mampu, mana yang sudah punya kemampuan tapi tidak terlalu mahir, atau anak-anak yang sama sekali tidak mampu. Dengan pembelajaran agama misalnya, itu kan jelas akhlaknya anak-anak keseharian itu bisa kita lihat dengan cara mengamatinya. Kemudian misalnya untuk pembelajaran matematika, pembelajaran matematika itu bisa dilakukan dengan prates kepada anak-anak sebelum masuk pembelajaran tersebut. Nah, ada banyak cara di situ dan itu bisa melalui wawancara. Wawancara itu misalnya melalui bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu dikembalikan sesuai dengan karakteristik mas. Akhirnya setelah diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif kita lakukan, akhirnya kita mampu memetakan peserta didik. Di sini kita tampilkan format dari pemetaan tersebut. Kolom yang pertama yaitu adalah kolom yang anak-anak yang sudah mungkin di atas standar, ya. Kemudian kolom yang kedua adalah di bawah standar. Kemudian kolom yang ketiga adalah anak-anak yang betul-betul butuh perhatian khusus, ya. Kemudian di bawah kolom yang pertama itu adalah nama anak-anak tersebut. Nama anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah nama anak-anak yang di bawah standar tersebut. Di bawah standar di sini adalah mereka mampu tapi tidak begitu mencapai dari apa yang diharapkan. Kemudian kolom yang ketiga adalah anak-anak yang betul-betul tidak paham tentang apa yang sudah terjadi, telah dilakukan, ya, telah memenuhi syarat. Kemudian kolom yang paling di bawah itu adalah itu merupakan perlakuan yang akan dilakukan oleh guru. Misalnya anak-anak yang sudah di atas rata-rata kemampuannya tersebut itu tidak akan bisa disamakan dengan anak-anak yang sama sekali tidak paham materi sebelumnya, tidak tahu tentang konten sebelumnya. Jadi ada perlakuan berbeda di dalam kelas ketika dilakukan pembelajaran Merdeka Belajar dengan RPP berdiferensiasi. Nah, sekarang yang kita akan bahas selanjutnya adalah pemetaan tersebut itu akan memperlihatkan 3 format. Jadi ada 3 format. Format yang pertama yaitu adalah misalnya ini contoh ya. Contoh format yang pertama itu adalah kesiapan belajar anak didik. Kesiapan belajar anak didik itu terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau dia kelas 10 berarti bagaimana pembelajaran ketika dia di SMP. Itu harus ada inputnya yang kita ketahui di dalam kelas. Ketika dia di kelas 11, tentu harus guru tahu bagaimana kesiapan pembelajarannya di kelas 10 semester genap, ya. Jadi harus ada informasi itu. Kemudian yang kedua adalah pemetaan yang kedua yaitu adalah minat atau mental anak didik terhadap situasi atau objek tertentu. Minat itu misalnya adalah siapa tahu anak-anak berminat di olahraga. Ya, anak-anak yang berminat di olahraga itu misalnya dia begitu tinggi ketika dia pembelajaran di olahraga, tapi ketika dia masuk di pembelajaran matematika, anak-anak itu tidak begitu berminat. Ini pemetaan ini harus diketahui oleh guru. Jadi siapa anak-anak tersebut dituliskan dan apa perlakuan yang akan dilakukan.
Kemudian yang lain, yang pemetaan yang ketiga yaitu adalah profil. Profil ini adalah terkait dengan gaya belajar anak didik kita, gaya berpikir anak didik kita, kemudian kecerdasan mereka, kemudian budaya, kemudian lingkungan, kemudian latar belakang mereka. Jadi ada profilnya, diketahui oleh anak didik kita, oleh guru-guru tersebut. Nah, dengan adanya profil ini, dengan adanya kesiapan ini, anak didik kita itu kemudian bagaimana minatnya, sehingga muncullah sebuah strategi yang dirancang oleh guru yang tertuang dalam RPP Merdeka Belajar. Nah, kita kan sudah mengetahui tentang RPP Merdeka Belajar itu, yang ya disilahkan kepada guru-gurunya. Yang jelas ada 3 komponen di dalam. Yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Dan tentu saja di strategi tersebut akan ada 3 poin yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah bagaimana konten yang diberikan kepada anak didik kita harus berbeda, dan itu tercantum di RPP Merdeka Belajar, khususnya RPP di bagian inti. Nah, di bagian inti itu artinya RPP berdiferensiasi itu sama saja. Yang berbeda adalah di bagian kegiatan intinya. Di situ harus terlihat bahwa kontennya itu memperlakukan berbeda anak-anak antara yang kesiapan belajarnya berbeda, kemudian minatnya berbeda, profil belajarnya berbeda. Kemudian yang lain adalah proses. Harus dicantumkan di sana bahwa anak-anak yang proses di pemetaan dia sudah mengetahui materi kita, itu akan berbeda dengan anak-anak yang sama sekali baru mau mengetahui. Kemudian akan berbeda dengan anak-anak kita yang sama sekali belum mengetahui. Jadi yang pertama adalah konten materinya, kemudian yang kedua adalah tentang prosesnya, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan produk. Demikian pertemuan kita hari ini yang ditujukan khusus untuk pendampingan calon pengajar praktik tahap kedua untuk wilayah 10. Mudah-mudahan materi yang diberikan hari ini menjadi sebuah pengetahuan awal untuk membuat RPP berdiferensiasi. Kelak kemudian RPP tersebut akan dipraktekkan, praktik mengajarkan, dan akan didokumentasikan. Selamat belajar, mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.